Dan saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan stasiun Tanah Abang. Sebagai informasi bersama saudara, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan revitalisasi stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat pada siang hari ini. Dan PT KAI menyatakan bahwa sudah menyiapkan berbagai macam persiapan untuk menyambut Presiden Prabowo meresmikan stasiun Tanah Abang yang baru saja selesai direvitalisasi. Dan saudara, seperti yang kita ketahui bersama, stasiun Tanah Abang adalah salah satu stasiun terbesar di Jakarta yang mempertemukan arus masyarakat dari berbagai daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan juga Banten, di mana di stasiun inilah kemudian para masyarakat akan menuju tempat masing-masing berkumpul dan menggunakan stasiun ini sebagai stasiun transit. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari stasiun Tanah Abang baru yang baru saja direvitalisasi. Dan saudara, menurut informasi yang kami dapatkan, Presiden Prabowo Subianto siang hari ini menggunakan KRL komuter lain dari Manggarai dan kemudian akan tiba di stasiun Tanah Abang baru untuk kemudian meresmikan stasiun ini, saudara. Dan stasiun Tanah Abang ini merupakan salah satu stasiun yang paling vital karena menjadi titik kumpul masyarakat yang beraktivitas dari berbagai daerah penyangga Jakarta yang beraktivitas di Jakarta. Terutama untuk masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi di Pasar Tanah Abang, kemudian menggunakan moda transportasi komuter lain dan turun di stasiun ini untuk kemudian menggunakan komuter lain untuk kembali ke daerah asal atau menuju tempat tujuannya. Dan yang Anda lihat saat ini adalah masyarakat yang menyapa Presiden Prabowo yang saat ini sudah ada dalam KRL komuter lain dari Manggarai, rencananya akan langsung menuju ke Tanah Abang untuk meresmikan Pasar Tanah Abang baru. Dan peresmian siang hari ini, saudara, adalah revitalisasi atau peremajaan stasiun Tanah Abang, tentunya menjadi stasiun yang lebih modern dan terintegrasi untuk semata-mata kenyamanan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi komuter lain. Stasiun Tanah Abang adalah stasiun tersibuk di Jakarta, saudara, dan saat ini stasiun ini menunjukkan wajah barunya, bangunan baru yang berdiri megah di lahan seluas 12 meter persegi. Perluasan stasiun bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya. Sebagai pusat Transit Oriented Development atau TOD, saudara, atau kawasan berorientasi transit, karena memang kita ketahui warga dari sejumlah daerah penyangga di Jakarta bertemu di stasiun ini untuk kemudian menuju tujuannya masing-masing, dan ini merupakan stasiun transit salah satu yang terbesar di Jakarta. Pengembangan stasiun Tanah Abang diklaim, saudara, meningkatkan kapasitas penumpang transit dari yang semula hanya 105.000 penumpang menjadi 300.000 penumpang per harinya. Peningkatan penumpang didukung dengan penambahan jalur aktif dan peron tentunya, dan dari 4 jalur menjadi 6 jalur aktif. Yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, saudara, adalah di stasiun Tanah Abang baru,
sudah ada Menko AHY dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang nantinya akan menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah berada di KRL komuter Manggarai yang nantinya akan tiba di stasiun Tanah Abang dan kemudian nanti akan meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Seperti yang kita ketahui bersama saudara, stasiun Tanah Abang memang salah satu stasiun yang paling sibuk karena menjadi titik transit masyarakat dari berbagai daerah penyangga di ibu kota, termasuk juga Bogor, Tangerang, Depok, sekitarnya saudara. Dan saat ini sebelumnya ada peron aktifnya 4 jalur, kemudian ditambah menjadi 6 jalur aktif dan pengoperasian ini tentunya untuk menambah mobilitas warga agar semakin nyaman dalam menggunakan kendaraan umum. Dan kita masih akan menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berada di dalam KRL komuter lain dari Manggarai menuju stasiun Tanah Abang. Tampak di layar kaca Anda, saudara, sudah ada Menko Agus Harimurti Yudhoyono, juga ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang nantinya akan menyambut Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Proyek revitalisasi stasiun Tanah Abang, saudara, tujuannya tentunya mentransformasi stasiun menjadi pusat yang terintegrasi, jadi transportasi modern yang mampu melayani hingga 300.000 penumpang per hari. Oleh karenanya saat ini saudara, stasiun dibikin atau dibuat lebih luas dan modern untuk menampung jumlah penumpang yang tentunya akan semakin meningkat. Dan untuk menambah kenyamanan warga di jam-jam sibuk ketika masyarakat akan pergi atau pulang kerja. Transformasi stasiun Tanah Abang ini tidak hanya dari bentuk bangunan luarnya saja, saudara, tapi juga meliputi perluasan jalur dan peron. Jumlah jalur rel aktif bertambah dari 4 menjadi 6 trek. Kemudian peron juga bertambah, saudara, dari 2 menjadi 4 peron sehingga dapat meningkatkan kapasitas layanan penumpang yang sebelumnya maksimal satu hari sekitar 150.000 orang menjadi 300.000 orang per hari. Kita masih menanti, saudara, ini tampaknya KRL komuter lain yang ditumpangi oleh Presiden Prabowo Subianto sudah bergerak dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Tanah Abang. Di stasiun Tanah Abang baru sudah menanti Menko Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Tentunya saudara, revitalisasi stasiun Tanah Abang ini diperuntukkan untuk kenyamanan masyarakat dalam mobilitasnya sehari-hari, terutama di jam-jam sibuk, saudara, di mana sejumlah arus pertemuan manusia terjadi di stasiun Tanah Abang. Ini adalah visual terkini di layar kaca Anda, di mana KRL komuter lain yang ditumpangi oleh Presiden Prabowo Subianto tampak sudah bergerak dari stasiun Manggarai menuju stasiun Tanah Abang. Tentunya Presiden Prabowo Subianto pada siang hari ini akan meresmikan stasiun Tanah Abang baru yang baru saja selesai direvitalisasi. Dan sejumlah pembaruan dari stasiun Tanah Abang juga sudah dilakukan untuk memudahkan mobilitas warga, tidak hanya warga Jakarta, tapi juga warga yang berada dari daerah penyangga ibu kota. Nantinya saudara, Presiden Prabowo Subianto akan disambut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Stasiun Tanah Abang baru. Tentunya stasiun Tanah Abang baru ini akan menjadi
pusat integrasi moda modern, Saudara, dengan kapasitas pelayanannya hingga 300.000 penumpang per hari, karena sebelumnya sebelum direvitalisasi kapasitas pelayanan hanya sekitar 150.000 orang per hari. Dengan ada revitalisasi ini, Saudara, maka kapasitasnya pun semakin bertambah dengan sejumlah persiapan yang sudah disiapkan. Yang ada di layar kaca Anda saat ini, Saudara, adalah visual terkini di mana KRL komuter lain yang membawa Presiden Prabowo Subianto bergerak dari stasiun Manggarai menuju stasiun Tanah Abang Baru, yang mana di stasiun Tanah Abang Baru nanti akan disambut oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang tentunya nanti akan bersama-sama kita saksikan untuk meresmikan stasiun Tanah Abang Baru sebagai salah satu stasiun transit terbesar yang ada di Jakarta untuk memudahkan mobilitas tidak hanya warga Jakarta, Saudara, tapi juga warga dari daerah penyangga Jakarta untuk beraktivitas di Jakarta. Tampak KRL komuter lain sudah melewati stasiun Sudirman, kemudian masuk ke stasiun BNI City dan akan menuju ke stasiun Karet, Saudara. Setelah kemudian melewati stasiun Karet, akan tiba di stasiun Tanah Abang Baru. Yang Anda lihat saat ini adalah visual terkini, Saudara, di dalam KRL komuter lain yang membawa Presiden Prabowo Subianto dari stasiun Manggarai menuju stasiun Tanah Abang Baru. Dan KRL tampak sudah masuk ke stasiun Karet, Saudara. Ini adalah satu stasiun terakhir sebelum stasiun Tanah Abang Baru. Dan stasiun Tanah Abang Baru ini adalah menjadi salah satu stasiun transit paling sibuk, terutama di jam-jam pergi dan juga pulang kantor. Oleh karenanya stasiun ini kemudian direvitalisasi untuk dapat menampung masyarakat hingga 300.000 orang per hari. Saat ini di stasiun dan, Saudara, tampak KRL komuter lain yang membawa Presiden Prabowo Subianto tampak semakin mendekati stasiun Tanah Abang Baru, Saudara. Dan untuk memantau situasi terkini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya. Bene, selamat siang. Bisa digambarkan seperti apa situasi terkini di sana, Bene? Ya, selamat siang. Kalau tepatnya di Tanah Abang Baru memang segala persiapan belum dilakukan. Jadi kita menunggu tiba. Tampaknya kita ada gangguan audio dengan Benediktus Aditya, Saudara, dan sedikit lagi, sebentar lagi, KRL komuter lain yang membawa Presiden Prabowo Subianto akan tiba di stasiun Tanah Abang Baru, di mana Presiden akan meresmikan stasiun Tanah Abang Baru yang baru saja direvitalisasi menjadi stasiun yang lebih baru, yang lebih besar, dan mampu menampung lebih banyak masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi KRL komuter lain.
Dan memang saudara, di stasiun Tanah Abang baru ini bukan hanya masyarakat yang menggunakan KRL saja, namun juga terintegrasi dengan bus Transjakarta dan juga moda transportasi lainnya di sekitar stasiun Tanah Abang baru. Dan kita ketahui bersama saudara, stasiun Tanah Abang baru ini juga sering dipergunakan oleh masyarakat untuk berkegiatan perekonomian seperti jual beli, karena memang dekat dengan pusat grosir Tanah Abang, dan stasiun Tanah Abang ini menjadi sibuk karena sering dipergunakan masyarakat untuk berlalu lintas ketika ingin menuju ke pusat grosir Tanah Abang baru. Dan saudara, KRL Komuter Line yang membawa Presiden Prabowo Subianto dari stasiun Manggarai sudah tiba di stasiun Tanah Abang baru yang nantinya akan disambut oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Pintu komuter lain sudah dibuka saudara, tampak sejumlah petugas mulai bersiap-siap untuk menyambut kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto siang hari ini untuk meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Tadi juga saudara, di stasiun Manggarai, Presiden Prabowo sempat berbincang dengan warga yang menggunakan moda transportasi KRL komuter lain dalam sehariannya. Menko AHY dan juga Gubernur DKI Pramono Anung tampak sudah menyapa dan menyambut Presiden Prabowo Subianto. Untuk meresmikan stasiun Tanah Abang baru pada siang hari ini saudara. Dan memang stasiun Tanah Abang baru ini adalah salah satu stasiun paling penting, tersibuk, yang sering dipergunakan oleh masyarakat untuk bermobilisasi, pulang pergi menuju tempat tujuannya setiap hari saudara. Dan adanya revitalisasi ini kemudian membuat stasiun Tanah Abang tampak lebih luas, lebih modern, dan lebih bagus tentunya, dan mampu menampung penumpang yang sebelumnya hanya 150.000 orang per hari. Adanya revitalisasi membuat mobilitas orang dan stasiun ini bisa mampu menampung sekitar 300.000 orang per hari. Presiden Prabowo sudah mulai keluar dari gate menuju ke titik peresmian stasiun Tanah Abang baru saudara, dan ini adalah visual terkini tampilan atau bentuk dari stasiun Tanah Abang baru yang baru saja direvitalisasi. Tentunya revitalisasi ini bertujuan untuk memudahkan mobilitas warga dan juga membuat masyarakat lebih nyaman, agar mobilitas warga juga semakin terbantu setiap harinya. Dan saudara, seperti yang kita ketahui bersama, memang stasiun Tanah Abang baru sangat penting posisinya karena memang sebagai titik transit dari masyarakat yang ingin tiba atau menggunakan KRL komuter line, dan stasiun Tanah Abang baru ini adalah menjadi tempat transit dari masyarakat di luar wilayah Jakarta. Dan juga stasiun ini terintegrasi saudara, tidak hanya KRL komuter lain saja, tapi juga ada bus Transjakarta di sana, ada Jaklingko, dan juga ada moda-moda transportasi lainnya yang menunjang mobilitas warga sekitar untuk semakin nyaman beraktivitas. Tadi saudara, Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di stasiun Tanah Abang baru setelah sebelumnya menggunakan KRL komuter lain dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Tanah Abang baru untuk kemudian meresmikan stasiun yang baru saja direvitalisasi ini. Tampak tadi Presiden disambut oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Menko Agus Harimurti Yudhoyono di stasiun Tanah Abang baru saudara. Dan kita akan menantikan peresmian yang akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto siang hari ini.
Sebelumnya, Saudara, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan kemarin, Saudara, Senin 3 November maksud kami 2025, di mana dalam pertemuan itu Dirut KAI juga mengatakan ada sejumlah hal yang diinstruksikan Presiden Prabowo terkait dengan perkeretaapian, tentunya juga ada rencana penambahan gerbong kereta hingga kereta khusus petani. Tentunya yang kemudian menjadi arahan paling jelas yang disampaikan oleh Dirut KAI, Saudara, terkait dengan keamanan, kenyamanan, dan tentunya kebersihan untuk layanan ke depannya demi kenyamanan masyarakat pengguna KRL Komuter Line. Menurut Dirut KAI, Saudara, Presiden meminta untuk adanya peningkatan layanan KAI tentunya yang meliputi penambahan gerbong, fasilitas gerbong, dan juga lintasan kereta. Saat ini Dirut KAI sudah hadir dan bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga ada Menko AHY, mendampingi Presiden Prabowo Subianto, dan juga ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka dan juga ada Mensesnek Prasetyo Hadi di sana, Saudara. Kita akan nantikan peresmian yang akan dilaksanakan langsung dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto siang hari ini di stasiun Tanah Abang baru yang baru saja selesai direvitalisasi. Tentunya revitalisasi ini dilakukan untuk kenyamanan mobilitas warga, tidak hanya warga DKI Jakarta, tapi juga warga dari daerah penyangga ibu kota yang sehari-harinya menggunakan stasiun ini sebagai stasiun tujuan ataupun stasiun transit menuju tujuan berikutnya. Kita akan nantikan, Saudara. Saya masih akan mengucapkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru. Mengawali acara, laporan Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayahan, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Mensesnek, Seskap, dan Pak Biro Komunikasi, kemudian juga Pak Dirut PT KAI dan seluruh jajaran undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan bisa hadir, Bapak Presiden berkenan hadir pada acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru, Bapak. Stasiun Tanah Abang baru merupakan salah satu stasiun terbesar dengan intensitas tertinggi di Jabodetabek. Peresmian Stasiun Tanah Abang baru ini diharapkan menjadi titik awal transformasi kereta api dalam melayani publik. Dapat kami sampaikan bahwa Stasiun Tanah Abang baru ini beroperasi bertahap mulai pada bulan Juni 2025, melayani rute KRL 5 tujuan, Kampung Bandan, Rangkas Bitung, Duri Tangerang, Manggarai Bogor Cikarang. Kapasitas penumpang
stasiun Tanah Abang baru ini adalah semuanya total sekitar dari semula 141.000 menjadi 380.000 penumpang, Pak. Dari Januari sampai dengan Oktober 2025 telah melayani sekitar 63 juta penumpang KRL, sekitar 22% dari seluruh total penumpang KRL Jabodetabek. Luas bangunan baru ini sekitar 19.000 meter persegi, di atas lahan 31.174 meter persegi. Jumlah peron ada 4, Bapak, kemudian ada jalur 6. Per peron bisa melayani satu rangkaian kereta api dengan 12 gerbong kereta api, Bapak. 12 gerbong tersebut per gerbongnya melayani kurang lebih 300 penumpang pada saat puncak. Jadi kalau Bapak bisa bayangkan 300 itu seperti dengan 2 pesawat Boeing 737, Bapak. Jadi dalam memberangkatkan satu rangkaian itu kurang lebih sekitar 20 pesawat Boeing 737 kalau Bapak bisa bayangkan. Pembangunan hingga peresmian stasiun kereta api Tanah Abang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Menko Infrawil, kemudian daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Bappenas, Menseskap, Mensesnek yang telah membantu dari mulai pembangunan hingga peresmian stasiun Tanah Abang baru ini. Nilai proyek kurang lebih sekitar 380 miliar rupiah, Bapak. Kemudian untuk harga tiket, Bapak, pemerintah mensubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sebesar 1,7 triliun per tahun, Bapak. Jumlah penumpang sampai dengan Oktober tahun ini adalah sebesar 280 juta penumpang yang dilayani, Bapak. Demikian yang bisa kami laporkan, kiranya mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan dan juga meresmikan stasiun Tanah Abang baru ini. Demikian yang bisa dapat kami laporkan, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian stasiun Tanah Abang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwa Gandhi, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Saudara Bobby Rashidin, beserta seluruh pegawai Kereta Api Indonesia, para petugas, masinis, seluruh staf pegawai yang saya hormati dan saya banggakan. Juga yang saya hormati para pengguna layanan perkeretaapian Indonesia, para tamu undangan, rekan-rekan pers media yang hadir. Tentunya kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul di salah satu pusat transportasi dan perdagangan bersejarah di Indonesia untuk meresmikan wajah baru stasiun
Tanah Abang Baru. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk hadir dalam acara istimewa ini. Saudara-saudara sekalian, kita dengar tadi manfaat daripada pelayanan kereta api, dan dalam beberapa hari ini saya berjumpa dengan pejabat-pejabat yang berurusan dengan kereta api, Menko Infrastruktur Saudara AHY, saya jumpa dengan Direktur Utama PT KAI dan pejabat-pejabat lain. Tadi saya intensif dengan Menteri Perhubungan, dan baru saja saya naik kereta api dari Manggarai. Ya. Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api. Kereta api dan semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Konyol. Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar, mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan, dan memproduksi makannya sendiri. Untuk itu fokus. Alhamdulillah, dengan cepat pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya berhasil. Kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik. Cadangan pangan kita sekarang terbesar cadangan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan. Sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat. Membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas
akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong. Gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar. Beliau ajukan. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres. Nggak bisa tidur, ya kan? Nggak, aku tenang aja. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri, ya kan? Ini luar biasa ini. Saya terima kasih saya diundang hari ini. Jadi kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%. Rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara.
Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan. Dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara-saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur, ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan, ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Saya kira itu dari saya. Ini banyak sekali ini yang disiapkan. Ada 23 paragraf. Saudara mau dengerin 23 paragraf itu? Enggak usah ya. Yang penting kereta api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Enggak usah ragu-ragu, ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Santi 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 Om. Selamat berjuang, selamat bekerja. Terima kasih, merdeka. Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine. Baik, siap. Rame-rame kita. Mana gubernur? Ya. Oke, Menko. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Dengan ini, stasiun Tanah Abang baru telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak